找过去。Halo para penonton dimanapun kalian berada dan bagaimana kabarnya. Kembali lagi bersama saya Lia. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Breakout Brother yang dirilis pada tahun 2020. Ya masih anget lah ya. Jadi kira-kira bagaimana jalan ceritanya? Ini dia. Diawali oleh seorang pemuda yang memakai baju tahanan mengangkat telepon. Dia bernama Chan. Ini dia batang hidungnya. Dia sedang asik ngobrol dengan ibu dan pacarnya si Chan. Dan dari obrolan itu ternyata ibunya si Chan akan berulang tahun 3 bulan lagi. Tepatnya ketika si Chan akan keluar. Chan sendiri masuk ke penjara karena profesinya yang sebagai pencuri. Dia dihukum selama 3 bulan. Dan menurutnya dihukum di penjara adalah suatu hal yang baik untuknya. Bahkan dia menganggap penjara itu adalah tempat yang sempurna untuk liburan. Alasannya simpel, karena dia bisa tidur nyaman, makan 3 kali, dan lain sebagainya. Kemudian Chan melihat ada tahanan baru yang selalu dipukuli dan dihajar oleh tahanan lain. Namanya Mak. Ternyata Mak adalah seorang arsitektur yang sangat terkenal, sehingga dia difitnah telah menerima suap yang ternyata dia tidak melakukannya. Ketika si Mak dijebloskan ke dalam penjara, dia berencana akan mengajukan banding. Tapi karena itulah dia dihajar oleh para geng tahanan yang ternyata pemimpin mereka sudah dibayar oleh orang yang menjebak si Mak. Pemimpin geng tahanan ini namanya Codet. Ini dia kepalanya. Si Codet sendiri ternyata adalah seorang penjahat kelas kakap, di mana dia sudah pernah membunuh orang sehingga dia akhirnya dipenjara seumur hidup. Akhirnya berkenalanlah si Chan dengan si Mak. Dan si Chan mengatakan jika dia tidak ingin diganggu oleh si Codet, dia harus mendekati ketua geng yang satunya lagi yang bernama Bos Lung. Karena tidak ingin jadi bulan-bulanan bahkan tahun-tahunannya si Codet, akhirnya Mak memutuskan untuk mengikuti saran dari si Chan. Lalu berkenalanlah si Mak ini kepada pemimpin geng kedua dari tahanan tersebut. Tak disangka tak diduga ternyata si Mak pernah memegang satu pekerjaan di mana gedung buatannya itu pernah terbakar dan di dalam gedung itu terdapat barang-barang kesayangan dari anaknya si Lung. Si Lung pun langsung terbakar emosi dan langsung menghajar Mak tanpa ampun. Ternyata diketahui sebelum masuk ke penjara, si Lung ini dikenal sebagai seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya. Hingga ada insiden di mana ada para penjahat yang ingin menghabisi si Lung, ternyata bacokan parangnya itu mengenai putri satu-satunya. Melihat hal itu, si Lung langsung menghajar si pelaku hingga tewas. Dan dia pun dijatuhi hukuman selama 30 tahun atas dasar pembunuhan. Suatu hari datanglah pacar si Chan membawa kabar duka kalau ibunya itu jatuh sakit dan harus dioperasi ginjal. Tapi karena pendonor tidak ada, jadinya ibu si Chan berada dalam kondisi gawat darurat. Mendengar hal itu, si Chan langsung panik dan meminta izin keluar kepada kepala sipir. Namun kepala sipir tidak memperbolehkannya. Bahkan karena jengkelnya mendengar suara si Chan, dia pun dihukum keliling lapangan hingga malam. Keesokan harinya, si Chan menemui si Mak untuk membahas tentang bagaimana caranya agar bisa meloloskan diri dari penjara. Si Mak pun berpikir keras mengenai hal itu. Lalu dia pun tersadar kalau bisa meloloskan diri jika melewati saluran pembuangan. Namun masalah terbesarnya ialah untuk menuju saluran pembuangan, si Chan harus melewati ventilasi udara yang tepat berada di kamarnya Bos Lung. Flashback sedikit, ternyata Chan pernah mencuri dompet dari seseorang yang mempunyai foto anaknya Bos Lung.
Lalu dia pun menyuruh pacarnya untuk mencari tahu mengenai putrinya Bos Lung. Karena informasi terakhir, anaknya Bos Lung telah mati. Namun fakta berkata lain, putrinya masih sehat-sehat saja dan akan menikah dalam 1 minggu lagi. Mendengar hal itu pun, Bos Lung langsung menyetujui keinginan dari Chan untuk meloloskan diri dari penjara. Lalu dimulailah kerjasama mereka. Pada saat si Chan mulai ingin membuka ventilasi udara, ternyata yang bisa kebuka cuma satu. Kemudian dengan kejeniusannya si Mak, dibuatlah benda mirip kunci yang bisa membuka baut yang ada di ventilasi tersebut. Lalu si Mak membuat tempat untuk kopian dari kunci asli, dan mereka berusaha untuk mendapatkan cetakannya dari penjaga sipir. Setelah mendapatkan, kemudian Mak memasukkan cairan yang dibuatnya itu ke dalam cetakan tersebut. Lalu jadilah kunci untuk membuka pintu. Lalu si Codet merasa telah terjadi sesuatu antara Chan, Bos Lung, dan Mak. Kemudian Codet menyuruh bawahannya untuk menusuk Mak dengan sikat gigi. Tidak terima temannya diperlakukan begitu, akhirnya Bos Lung mengajak Codet buat gelut berdua. Perkelahian itu dimenangkan oleh Bos Lung. Mereka bertiga pun meminta pacarnya si Chan untuk mengirimkan gergaji mini dan dimasukkan ke dalam buku. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun datang. Sebelum mereka mau memulai rencananya, datanglah si Codet yang telah menemukan kunci yang Mak buat. Dan dia meminta untuk bergabung juga dengan Bos Lung, karena si Codet tahu jika Bos Lung dan kawan-kawan sedang merencanakan rencana untuk pergi dari penjara. Akhirnya diperbolehkanlah si Codet untuk bergabung dengan mereka. Ketika malam tiba, datanglah hakim yang berkunjung ke lapas untuk memberikan kue-kue. Melihat penjagaan kendor, Chan dan kawan-kawan langsung tancap gas untuk membuka pintu tahanan. Sesampainya di ruang kendali, Chan ingin menghentikan kamera CCTV. Ternyata bukannya CCTV padam, malahan alarm mulai menyala. Panik akan suara alarm, mereka langsung pergi tanpa peduli lagi akan kamera CCTV. Codet ingin Bos Lung menghadang para penjaga. Tentu saja Bos Lung menolaknya hingga membuat mereka berkelahi. Lalu datanglah Mak menghantam kepala si Codet dengan balok. Kemudian datanglah kepala sipir untuk mencegah mereka melarikan diri. Sadar akan kalau mereka bertiga tidak akan bisa lolos, lalu Mak dan Chan pun pergi untuk menghadang kepala sipir. Bos Lung pun bisa melarikan diri dan pergi ke tempat anaknya menikah. Akibat dari perkelahian dengan kepala sipir, Mak dan Chan harus dibawa lari ke rumah sakit. Dan si Chan pun berpesan untuk ingin melakukan transplantasi ginjal kepada ibunya. Kembali ke Bos Lung setelah dia selesai melihat pernikahan anaknya, dia langsung dikepung oleh polisi. Kemudian kita diperlihatkan kalau ibunya Chan sudah sehat dan Bos Lung sudah baikan sama istrinya.
Dan orang yang telah memfitnah Mak juga dijebloskan dalam penjara. Mak langsung bergaya di depannya seperti gaya seorang bos. Terakhir datanglah Codet menanyakan tentang bayaran dari atas apa yang telah dilakukannya. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita dapatin dari film ini adalah sayangilah keluargamu, meskipun keluargamu itu tidak menyayangimu. Jangan lupa tinggalkan like kalau kalian suka, dan kita akan bertemu lagi di video yang akan datang. Saya Lia, ciao.